Baik, perkenalkan, nama saya Rikiani. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan PC atau personal komputer. Yang pertama, sejarah komputer. Banyak penemuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki kontribusi bagi perkembangan komputer personal seperti yang kita kenal saat ini. Komputer pertama dari semua jenis adalah kalkulator sederhana. Bahkan alat ini dikembangkan dari alat mekanis ke alat digital elektronik. Kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik adalah salah satu alat hitung yang tercatat adalah abacus, yang dikenal dan digunakan secara luas lebih dari 2000 tahun. Abacus adalah rak kayu sederhana yang menyimpan balok kayu paralel, di mana manik-manik ditaruh. Ketika manik-manik itu digerakkan maju mundur menurut aturan tertentu, maka dapat dilakukan beberapa tipe operasi aritmatik. Blaise Pascal biasanya dikaitkan dengan pembuatan mesin hitung digital yang pertama tahun 1942. Mesin itu dapat melakukan penambahan angka yang dimasukkan pada lempengan yang dimaksudkan untuk membantu ayahnya bekerja sebagai pengumpul pajak. Kemudian pada tahun 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz menciptakan kalkulator yang akhirnya dibuat pada tahun 1694. Mesin hitungnya tidak hanya dapat melakukan operasi penambahan, tapi juga mengurangi pengurangan dan perkalian. Pada tahun 1820, Charles Savarin Thomas mengembangkan kalkulator mekanis pertama sukses secara komersial. Kalkulator ini dapat melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu berturut-turut diciptakan kalkulator mekanis yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan dengan banyak penemu. Komputer mekanik yang pertama, Charles Babbage, seorang profesor matematika di Cambridge, Inggris, dianggap oleh banyak orang sebagai bapak komputer karena dua penemuannya yang luar biasa, yakni mesin komputer mekanis yang dengan jenis yang berbeda. Different engine, demikian ia menyebutnya, dibuat pada tahun 1812 dan memecahkan persamaan polinomial dengan metode yang berbeda. Pada tahun 1822, ia membuat sebuah model kerja different engine yang kecil untuk tujuan demo dengan dukungan finansial dari pemerintah Inggris. Babbage mulai membuat model skala penuh pada tahun 1823. Model ini dimaksudkan untuk menjadi stream power dan sepenuhnya otomatis dan akan mencetak hasilnya dalam bentuk tabel. Analytical engine juga dimaksudkan untuk menggunakan kartu berlubang atau punch card yang akan mengontrol atau memprogram mesin-mesin yang beroperasi otomatis dengan stream power dan hanya memerlukan satu operator. Analytical engine dianggap sebagai leluhur real pertama untuk komputer modern karena ia memiliki semua elemen dari apa yang dianggap sebagai komputer pada saat ini, yakni meliputi alat input menggunakan ide yang sama untuk perkakas sepenuhnya digunakan pada pemitalian tekstil pada saat itu, suatu bentuk punch card yang menyediakan input. Kedua, unit kontrol session berbentuk tong dengan banyak tonggak yang digunakan untuk mengontrol atau memprogram prosesor. Ketiga, prosesor atau kalkulator, mesin hitung yang berisi ratusan gandar dan ribuan roda gigi dengan tinggi sekitar 10 kaki. Yang keempat, alat penyimpanan atau storage, sebuah unit yang berisi lebih banyak gandar dan roda gigi. Komputer elektronik, ahli fisika bernama John Antanasov yang bekerja sama dengan Clifford Berry dihargai karena menciptakan komputer elektronik digital yang pertama selama 1973 sampai 1942. Sementara bekerja di Iowa State University, Antanasov Berry komputer yang disebut ABC adalah komputer pertama kali yang menggunakan teknik switching digital modern digital dan juga tabung hampa sebagai switch. Komputer ini juga memperkenalkan konsep aritmatika biner dan
sirkuit logika. Hal ini diresmikan secara umum pada tanggal 19 Oktober 1973 setelah melalui pemeriksaan pengadilan yang cukup lama, di mana hakim federal A.S. R. Larson membatalkan hak paten ENIAC dan Eckert dan Mauchly dan menetapkan Atanasov sebagai penemu komputer digital elektronik yang pertama. Pada tahun 1964, P. Eckert, John W. Mauchly dan asosiasi mereka di Moore School of Electrical Engineering di University of Pennsylvania membuat komputer elektronik skala besar yang pertama untuk kepentingan militer. Mesin ini dikenal sebagai ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator. Mesin ini beroperasi pada angka 10 digit dan dapat melipat gandakan dua angka dengan 10 digit pada rata-rata 300 produk per detik. Dengan menemukan nilai dari setiap produk dari label perkalian yang disimpan dalam memorinya. ENIAC 1000 kali lebih cepat ketimbang generasi sebelumnya dari komputer relay elektronik mekanika. ENIAC menggunakan sekitar 18.000 tabung hampa dengan makan tempat sekitar 67 meter persegi dengan mengkonsumsi 180.000 watt daya listrik. Punch card berfungsi sebagai input dan output. Register berfungsi sebagai adder dan juga sebagai penyimpan, read atau write dengan akses cepat. Generasi pertama dari komputer elektronik terprogram yang modern memanfaatkan perbaikan yang dibuat pada tahun 1947. Kelompok mesin ini meliputi advanced dan unified. Komputer pertama kali yang tersedia secara komersial. Untuk pertama kalinya, komputer ini menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari program dan data yang diperlukan dengan cepat. Biasanya, bagian-bagian ini diprogram secara langsung dalam bahasa mesin, sekalipun pada pertengahan 50-an. Ada kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut. Tonggak era ini adalah Universal Automatic Computer, yang merupakan komputer generasi general purpose yang pertama didesain untuk menggunakan huruf dan angka. Hal ini membuat Unifax menjadi standar untuk bisnis, tidak hanya sains dan militer. Komputer modern. Dari Unifax sampai saat ini, evolusi komputer bergerak dengan cepat. Dari komputer generasi pertama dalam konstruksinya dikenal menggunakan tabung hampa. Generasi berikut menggunakan transistor yang jauh lebih kecil dan lebih efisien. Dari tabung ke transistor. Semua komputer modern yang luas merupakan kumpulan switch elektronik. Switch ini digunakan untuk mewakili dan mengontrol rute elemen-elemen data yang disebut binary digit atau bits. Karena sifat on atau off dari informasi binary routing sinyal yang digunakan oleh komputer, maka diperlukan switch elektronik yang efisien. Komputer elektronik pertama menggunakan tabung hampa sebagai switch, dan sekalipun ini bekerja, namun memunculkan banyak masalah. Tipe-tipe tabung yang digunakan dalam komputer pertama disebut dengan triode dan ditemukan oleh Lee De Forest pada tahun 1906. Tipe ini terdiri dari katoda dan piringan plat. Katoda dipanaskan dengan filamen elektrik red hot yang membuatnya memancarkan elektron-elektron yang ditarik ke piringan grid control. Di tengah-tengah dapat mengontrol aliran elektron. Sayangnya, tabung tidak efisien sebagai switch, tapi mengkonsumsi banyak power listrik dan menyerap banyak panas masalah signifikan pada sistem-sistem awal. Penemuan transistor atau semikonduktor merupakan salah satu perkembangan paling penting, memimpin kepada revolusi komputer personal. Insinyur transistor diciptakan beberapa kali pada tahun 1947
dan diumumkan pada tahun 1948 oleh para insinyur Bell Laboratory, John Barden dan Walter Brittain. Transistor yang pada dasarnya berfungsi sebagai switch elektronik yang solid state menggantikan tabung hampa yang kurang sesuai. Karena transistor jauh lebih kecil dan konsumsi powernya lebih rendah, maka sistem komputer menyertakan transistor juga jauh lebih kecil, lebih cepat dan lebih efisien ketimbang sistem komputer yang menggunakan tabung hampa. Transistor dibuat terutama para silikon dan germanium dengan tambahan tertentu. Transistor dibuat dengan menempatkan dua junction P dan N bertolak belakang. Dua junction ini dibuat dengan mengoleskan wafer tipis dari salah satu bahan semikonduktor antara dua wafer dari junction lainnya. Jika wafer di antaranya dibuat dari bahan P-tipe, maka transistor ditandai sebagai VPN. Jika wafer di antaranya adalah N-type, maka transistor adalah PNP. Transistor NPN dapat dibandingkan dengan tube trioda. Emitter adalah ekuivalen dengan katoda, base ekuivalen dengan grid, dan kolektor ekuivalen dengan plate atau piringan dengan mengontrol arus pada base. Anda dapat mengontrol aliran arus listrik antara emitter dan kolektor. Dibandingkan dengan tabung, transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik pada Juni 2001. Para peneliti Intel memperkenalkan transistor silikon paling kecil dan paling cepat sedunia. Ukurannya hanya 20 nanometer, 10 miliar meter. Konversi dari tabung ke transistor memulai tren miniaturasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Sistem PC laptop kecil saat ini atau palm top yang dijalankan dengan baterai memiliki banyak kemampuan komputasi di bidang sistem-sistem dibandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya yang memenuhi tempat dan mengkonsumsi banyak power listrik. Sirkuit terintegrasi. Generasi ketiga dari komputer-komputer modern dikenal menggunakan sirkuit terintegrasi ketimbang transistor individual pada tahun 1959. Para insinyur di Texas Instruments menciptakan integrated circuit atau IC. Sirkuit semikonduktor yang berisi lebih dari satu transistor pada base yang sama atau bahkan substrate dan menghubungkan transistor-transistor tanpa menggunakan kabel. IC pertama hanya berisi 6 transistor. Sebagai perbandingan, mikroprosesor Pentium Pro milik Intel yang digunakan di banyak sistem high-end saat ini memiliki lebih dari 5,5 juta transistor dan integral chips yang built-in pada beberapa chip ini berisi 32 juta transistor. Saat ini banyak IC yang memiliki transistor dalam angka multi-juta. Mikroprosesor yang pertama, Intel didirikan pada tanggal 18 Juli 1968 oleh Robert Noyce, Gordon Moore, dan Andre Grove. Mereka memiliki tujuan khusus membuat memori semikonduktor praktis dan dapat dihasilkan. Tujuan inti ini tidak ada pada saat Intel berdiri, mengingat memori berbasis chip silikon 1000 kali lebih mahal ketimbang memori utama magnetik yang biasa digunakan pada saat itu. Pada tahun 1970, Intel dikenal sebagai perusahaan chip memori yang sukses, memperkenalkan chip memori 1 KB yang jauh lebih besar ketimbang semua yang lain yang tersedia pada saat itu. 1 KB sama dengan 1024 bit dan byte sama dengan 8 bit. Dengan demikian, chip ini hanya menyimpan 128 byte, tidak banyak dibandingkan standar saat ini. Pada tahun 1972, Intel memperkenalkan mikrokomputer 8008 yang memproses 8 bit informasi pada satu waktu, 2 kali lebih banyak dibanding chip orisinal. Pada tahun 1982, Intel memperkenalkan chip 286 dengan
134.000 transistor. Performa chip ini 3 kali lebih besar daripada prosesor 16 bit. Pada saat itu dengan menonjolkan manajemen memori pada chip 286 juga menawarkan kompatibilitas software dengan para pendahulunya. Pada tahun 1983 muncul prosesor 382 dengan arsitektur baru 32 bit dan 275.000 transistor. Chip dapat melakukan lebih dari 5 juta instruksi setiap detik. Desktop Pro 386 mili compact adalah PC pertama yang didasarkan pada mikroprosesor baru ini. Yang berikutnya adalah prosesor Intel 486 pada tahun 1989. Prosesor ini memiliki 1,2 juta transistor dan merupakan match coprocessor built-in yang pertama. Prosesor ini 5 kali lebih cepat daripada 4004. Performanya sama dengan komputer mainframe. Sejarah PC. Generasi keempat dan sekarang ini dari komputer modern memasukkan mikroprosesor dalam desain-desain mereka. Jelas bagian-bagian ini dari generasi keempat ini adalah komputer personal yang dimungkinkan karena adanya memori dan mikroprosesor low cost. Lainnya komputer personal. Pada tahun 1973 dikembangkan beberapa mikrokomputer kit pertama yang didasarkan pada chip 8008. Pada akhir tahun 1973 Intel memperkenalkan mikroprosesor 8080 yang 10 kali lebih cepat ketimbang chip 8008 dan memiliki 64 KB. Ini merupakan terobosan yang dinanti-nantikan dalam industri komputer personal. Januari 1975, MIT memperkenalkan Altair Kit. Altair Kit yang dianggap sebagai komputer personal pertama memasukkan prosesor 8080, power supply, sebuah font panel dengan sejumlah besar cahaya, dan 256 byte memori. Kit ini dijual dengan harga $395 dan harus dirakit, artinya Anda perlu melakukan saudaraan untuk benar-benar menyelesaikan. Pada tahun 1975 IBM menjelaskan apa yang disebut dengan komputer personal. Model 1500 memiliki memori 16 KB. Sebuah built-in display 16 baris dengan karakter built-in. Inti software system adalah BIOS, Basic Input atau Output System, dan ini juga tersedia dari perusahaan-perusahaan third party seperti AMI, Award, Phoenix, dan yang lainnya. Demikian penjelasan saya tentang perkembangan personal komputer. Terima kasih.